Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Wang Hao saat berhadapan dengan Ding Liren pada turnamen FIDE Candidate 2020 di Rusia. Babak pertama tanggal 17 Maret 2020. Yang mana pemenang dari turnamen ini akan berhak menjadi penantang Magnus Carlsen yang menjadi juara bertahan saat ini pada kejuaraan catur dunia tahun 2020. Wang Hao yang pegang hitam berhasil memenangkan permainan ini dengan memanfaatkan dua pion bebas yang tak terbendung menuju petak promosi. Bagaimana serunya manuver dan strategi dari kedua pemain dalam turnamen yang menggunakan sistem double round robin, di mana pemain akan saling bertemu dalam 2 kali permainan terhadap setiap pemain ini. Mari langsung saja kita simak permainan yang terjadi pada turnamen yang memperebutkan hadiah 500.000 euro atau kurang lebih 8.389 juta rupiah ini. Ding Liren mengawali permainan dengan pion C4, pembukaan Inggris. Sebuah pembukaan yang fleksibel karena bisa berubah atau transpose ke berbagai jenis pembukaan. Dan Wang Hao membalas dengan pion E5, yang kalau kita amati akan mirip dengan pembukaan Sisilia yang terbalik. Dan setelah pion G3, kuda F6, gajah G2, gajah C5, pion D3, hitam melengkapi perkembangan sayap raja dengan rokade. Kuda C3, pion C6, kuda F3. Sebuah pengembangan perwira dan untuk memberi tekanan terhadap pion pusat E5. Dan hitam melindungi pion ini dengan pion D6. Rokade, benteng E8, kuda A4. Untuk mengancam gajah hitam. Tentu kalau hitam ingin mengamankan gajahnya, harus melalui jalan yang cukup panjang, petak B4, A5, dan bisa berakhir ke C7. Gajah B4, pion A3, gajah A5, dan pion putih terus menghalau gajah hitam dengan pion B4, sekaligus mengosongkan petak B2, yang bisa dimanfaatkan gajah putih petak gelap. Untuk Vincento, gajah C7, pion E4, pion A5. Mencoba mengambil keuntungan di lajur A yang semi terbuka bila terjadi pertukaran pion ini. Gajah B2, kuda A6, pion B5. Pion C pukul pion B5. Pion C pukul pion B5. Kuda C5. Mengharap pertukaran kuda, sehingga bisa membongkar lajur D. Dan setelah kuda pukul kuda hitam C5, pion pukul kuda C5, kita lihat putih punya beban pion lemah D3. Dan putih melanjutkan permainan dengan langkah pion A4. Untuk memperkokoh pion B5. Gajah G4, benteng A3, untuk memperkuat posisi pion D3 yang berpotensi lemah. Kuda D7, pion H3, gajah H5. Menteri B1, menghindar dari pin gajah hitam di H5 dan tetap memberi penjagaan pion D3 yang lemah. Pion B6, kuda D2, kuda F8, gajah F3, mencoba menukar dengan gajah hitam petak terang yang lebih aktif. Menteri G5, pion H4, untuk menekan menteri hitam. Dan di sini, kuda hitam D2 tentu tidak gratis, karena punya kompensasi gajah pukul gajah H5. Bila menteri pukul kuda D2. Oleh karenanya, hitam melangkah menteri G6. Menteri D1.
menambah tekanan di diagonal D1 H5, sehingga memaksa menukar gajah petak terang. Gajah pukul gajah F3, menteri pukul gajah F3, pion H5, menteri F5. Berharap terjadi pertukaran menteri. Dengan harapan, setelah pukul balik dengan pion, maka pion bisa mengontrol petak E6 dan G6, sehingga membatasi ruang gerak kuda hitam. Namun setelah benteng A D8, putih memutuskan pertukaran menteri dengan menteri pukul menteri G6. Kuda pukul menteri G6. Raja G2. Dan pada posisi ini, untuk memperkuat kedudukan pion pusat E5, yang sementara lemah, hitam melangkah pion F6. Kuda C4 untuk mengincar petak E3, yang kemudian bila suasana mendukung, bisa memanfaatkan petak yang cukup ideal D5 dan F5. Raja F7, gajah C1, benteng D7. Pada posisi ini, langkah sederhana kuda ke E3 atau gajah ke B2 patut dipertimbangkan. Namun dalam permainan ini, putih melangkah pion F4, mencoba mengadakan pembongkaran sayap raja. Namun setelah pion pukul pion F4, gajah pukul pion F4, kuda pukul gajah F4 skak, pion pukul kuda F4, pion F5, pion E5, gajah hitam yang dahulunya terisolasi menjadi lebih aktif. Dan putih terbebani dua pion lemah, D3 dan H4. Dan permainan berlanjut dengan benteng E6. Sebuah strategi Rucliffe atau pengangkatan benteng untuk menuju ke G6. Sebuah lajur yang semi terbuka. Raja F3, benteng G6, kuda E3. Mengincar pion F5 yang lemah, serta menjaga petak G4 dari invasi benteng hitam. Dan Raja Hitam memberi perlindungan pion F5 dengan Raja E6. Benteng D1, gajah D8. Reposisi gajah guna memberi tekanan terhadap pion lemah H4. Benteng A2. Di sini, gajah hitam tidak memukul pion H4 yang gratis, karena adanya potensi taktik kecil benteng ke H2. Dan juga gajah ini akan meninggalkan penjagaan terhadap pion B6 yang diincar kuda putih dari kejauhan. Oleh karenanya, hitam melangkah benteng D4, kuda C2, benteng D5, kuda E3. Pada posisi ini, ada langkah yang perlu dikaji lebih jauh, yaitu langkah benteng D4. Setelah kuda C2, benteng D7, kuda E3, gajah pukul pion H4. Setelah benteng ke H1, benteng ke G3 skak. Melihat adanya potensi benteng pukul pion D3, raja ke E2, pion G5 untuk memperkuat gajah. Dan tentu, hitam cukup diuntungkan di sini, karena bisa memanfaatkan petak-petak lemah seperti D3, E3, dan G2. Kembali. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah benteng D7. Pada posisi ini, hitam sedikit unggul. Dan tentunya, menyamakan kedudukan dengan pion D4 layak dicoba. Setelah
benteng pukul pion D4, benteng pukul benteng D4, pion pukul benteng D4. Mengancam sebuah kuda. Dan kuda menghindar ke C2. Bila pion ke D3, maka kuda ke D4 skak dan ancaman terhadap raja dan pion. Tentu pion hitam F4 akan jatuh. Oleh karenanya, bila raja ke D5, maka kuda pukul pion D4. Setelah raja pukul pion D4, benteng D2 skak. Setelah raja ke C5, benteng bisa pukul gajah D8. Tentu pertarungan kedua pemain masih seru. Tapi dalam permainan ini, putih melangkah. Benteng D2. Yang memberi kesempatan gajah hitam memukul pion H4. Dan setelah putih mencoba mengadakan pertukaran benteng dengan benteng ke G2, maka hitam melangkah benteng G4. Sebuah pilihan langkah yang cukup bagus, menawarkan pertukaran benteng dengan kuda, ataupun benteng dengan benteng, untuk menciptakan pion bebas di lajur G dan H. Benteng H2, pion G6, untuk memperkuat pion H5 dengan adanya potensi benteng pukul gajah H4. Kuda pukul benteng G4, pion pukul kuda G4 skak. Dan setelah raja ke E3, gajah menyelamatkan dirinya ke E7. Dan setelah benteng A ke C2, pion melangkah ke H4. Dan putih pun menyerah. Karena pion G ataupun H tak akan terbentung menuju ke petak promosi. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai dari Wang Hao saat berhadapan dengan Ding Liren pada turnamen FIDE Candidates tanggal 17 Maret 2020 yang diwarnai dengan manuver 2 pion yang menuju ke petak promosi dalam cara yang fantastis. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya, dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.